Panji. Kenapa nih? Ada apa? Inggris, penggemarnya Inggris. Tapi akhirnya Inggris bisa mematahkan katanya apa? Kutukan. Iya, spesialis semifinal. Jangan gitu dong, Nes. Masih ada final hari Minggu nanti, jadi kita harus tetap semangat, optimis, dan dukungnya dari hati. Menang Jangan dengan terlalu permainan ini ya, rendah ya. Sebenarnya enggak, gue gak setuju kalau itu. Tapi nanti kita debatnya panjang. Karena kemenangannya sebenarnya cukup layak, walaupun ya ada kasus kontroversi gitu. Tapi ngomong-ngomong Panji, lo ini ya, sekarang mulai mungkin sampai rumah nggak salah nyebut juga kan Nes terus, kayaknya mulai ikrip dengan yang namanya Nes ya, maupun Nes di awal maupun di akhir ataupun di akhir. Gue justru salah sebutnya sama bini Hanif. Kemarin gue kali siaran sama dia kan, Nesa, ya kan tinggal Nesa Anes. Iya. Ya itu makanya bikin Hanif susah tidur ya karena ada Nesa sama Anes gitu kan. Dan dia nonton katanya semua episode, jadi bahaya loh Nes. Jadi setiap episode dia harus lihat, hati-hati itu. Kita selipkan masukan di setiap episode. Panji itu kalau kayak gini lagi semangat ya bahasnya, sama kayak gue selalu semangat dong kalau habis minum kopi Lucky Day. Itu creamy dia. banget dan nendang banget, hanya 3. Aduh, untung nih ada kopi Lucky Day, kopi susu khas Thailand yang enak dan nendang, bikin kita nonton bikin bola semangat terus dan berenergi sampai pagi nonton Copa America. Bener banget, kalau misalnya kalian mau lebih semangat lagi, langsung aja cek Instagramnya @kopiko_luckyday_id. Karena kalau kalian beruntung, kalian bisa memenangkan hadiah-hadiahnya. Cakep. Maksudnya gue? Enggak, ada yang lain. Apa tuh? Kopi Lucky Day. Bisa. Gini lah Panji ya, emang kalau lagi euforianya Inggris. Iya dong, pasti. Enggak, gua nggak euforia, gue tetap merendah gitu untuk ditinggikan nanti kalau juara. Terus gue jatuhin lagi. Karena sekarang semua udah rame di timeline, jarang nih gue lihat ada dari zaman dulu Piala Dunia, mungkin dulu medsos emang belum kenceng ya, cuman minimal dari Piala Dunia 4 tahun lalu sampai yang Eropa sebelumnya, nggak pernah tuh ada bener-bener yang mengerucut satu tim di highlights. Nah ini bener-bener di highlights karena kan Inggris begitu diangkat sama medianya, jadi ketika ada kontroversi diserang juga sama netizen maupun sama dibela sama media, jadi rame gitu. Wih, rame ya kayak nggak ada PSBB. Sekarang ada kan PPKM. Biar ekonomi lebih bagus, soalnya kalau dibilang lockdown nggak bagus, kalau PPKM katanya lebih aman gitu ya. Iya benar-benar. Tapi si Bang Bes tuh punya program baru ya, maksudnya bukan program baru sih, In-Depth Bola bareng Kuka yang jadi official partnernya Juventus regional. Bener, udah tayang banget nih kemarin, pas banget abis Italia menang dia langsung ngasih reviewnya, in-depth-nya, dan di sana dia bangga banget karena banyak pemain Juventus berkontribusi termasuk Alvaro Morata yang akhirnya membiarkan Italia menang. Selamat Morata. Penasaran langsung aja kita lihat yuk In-Depth Bola bersama Bang Bes. Dan konten In-Depth Bola balik lagi nih. Nah sekarang ini merupakan hasil kerjasama antara Kuka sebagai Juventus Official Regional Partner. Suka overlap, Juventus 4 di belakang, ketika menyerang biasanya adalah Cuadrado naik, Bonucci ke sini, De Ligt ke sini, dan Alexandro kadang-kadang dia menahan di situ. Jadi seakan-akan dia pakai 3 back. Ya, kita berandai-andai sedikit. Manuel Locatelli yang akan menjadi di sini. Di Italia kita biasa menyebutnya dengan sebutan regista. Regista itu apa? Regista itu adalah produser, kondektur, atau mereka yang membuat film ya, di mana Ronaldo tentunya akan dia bersanding dengan seorang Alvaro Morata. Terus di tengah juga akan ada Paulo Dybala tetap dan double pivot di sini. Yang bikin sedikit beda adalah ingat ya, promo Lazada 707 ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2021 ini. Itu dia In-Depth Bola bersama Kuka, dipersembahkan oleh Kuka. Tadi ada Bang Bes, untung pakai baju putih ya Bang Bes ya. Kalau pakai baju merah nyala banget. Oke, kita kalau ngomongin kemenangan Inggris tadi malam ini bukan hasilnya. Kan gue udah bilang, lo gak sosok-sosok ngejinx, maju. Ya kan? Udah, lepaskan aja Ji, lepaskan. Enggak dong, ini justru ini yang mengerikan karena ini euforinya lagi gede banget dan terbelah dua nih, ada pro dan kontra. Inggris dibilang hoki anak emas UEFA, ada yang bilang menangannya Denmark dirampok sama hasilnya Inggris. Kalau menurut kalian, kita dari yang paling kontroversi kemarin, penalti dari Sterling kemarin, bahkan ada dibumbu-bumbuin sama bola kedua lah, terus sama laser hijaunya habis lagi penaltinya. Kalau kalian dari penalti Sterling sendiri, pelanggarannya menurut kalian itu penalti apa enggak? Binder, pelanggaran atau tidak? Pertama kita harus memahami jika keadaan ini
yang terjadi di luar kotak penalti, maka belum tentu Sterling akan terpleset. Iya. Ya. Tapi karena ini di dalam kotak penalti, dia juga mengambil kesempatan. Dia tahu ada lebih dari satu pemain Denmark yang mengejarnya. Dan sebetulnya Maile itu kakinya tuh udah keluar. Iya. Tapi gua gak melihat menyentuh Sterling. Mungkin sentuhan dikit ada lah. Sedikit soft touch. Sedikit ya? ada, soft touch saja. Tapi gak sampai melakukan kontak keras. Iya. Dan dia kan menarik tuh kakinya. Iya. Tapi Sterling ini kan pemain yang udah pintar. Cerdik. Dari zamannya di Liverpool pun begitu dia. Dia akan mengambil manfaat dalam situasi seperti itu. Dan tadi seperti yang gue katakan, kalau ini di luar kotak penalti, belum tentu dia terpleset begitu. Tapi di dalam, dia harus memanfaatkan itu. Dan dia memanfaatkan itu, and advantage untuk timnya. Tapi kan ternyata juga dari penalti itu gak gampang kan di-convert. Betul. Harry Kane juga gagal, sehingga dia mencetak gol dengan rebound. Dan satu catatan yang mungkin pada dilupa dari beberapa postingan di media sosial, sebetulnya pada saat gol pertama England, itu Sterling tuh udah diving juga loh. Iya. Emang dia raja diving. Iya kan kayak begitu, kayak gerakannya yang aneh-aneh gitu. Tapi ternyata kena Kair masuk. Dia berharap seandainya itu gak masuk, Mungkin beda cerita. Kair itu melanggar, ya kan biar dapat penalti juga. Jadi menurut gue ini bagian dari trik-trik aja agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Gimana pemain Manchester City? Lo pasti kan sebagai juru bicara City lo pasti ngebela dong pemain lo. Ini emang triknya dia kan, emang kecerdasan Sterling mencari celah di situ kan. Yang penting he get the job done. Ya? Apa yang harus dipermasalahkan kalau permasalahannya itu selesai ya? Ya kan gini, salah satu alasan kenapa dia adalah nama pertama yang selalu ada di first team sheet-nya dari si Gareth Southgate, karena justru karena situasi-situasi seperti ini hanya dia yang mampu meliuk-liuk di dalam kotak penalti, dan gaya bahasa tubuh dan posisi dia dan pergerakan dia itu memang sangat memungkinkan orang untuk melanggarnya gitu. Dan itu ya pilihannya ibaratnya kalau lu viral, ya mau lu ride the wave atau lu justru takut gitu, minta maaf gitu kan. Ya itulah kalau kata bos kita, CEO kita bilang kan, kita harus ride the wave. Ya ini udah mah dilanggar, ya udah harus didapatkan keuntungannya. Yang penting pekerjaannya dituntaskan gitu. Jadi buat gua nggak masalah caranya seperti apa, itu biasa gitu kan. Tapi kalau apa yang terjadi ya dituntaskan gitu. Karena justru kalau dia nggak diving, justru dia yang rugi. Iya, tapi kalau ini based on dari pelanggaran dulu, kalau menurut kalian Soft. harusnya tapi penalti apa nggak menurut lo? Itu soft. Masalah penalti atau enggak debatable, tapi challenge-nya itu soft. Ini Wenger ngapain sih ngomong 2 kali? Udah nggak ada lah Nah, Wenger. kita jangan lupa juga bahwa wasit tidak menunggu call dari VAR. Betul, Dia sudah menunjukkan udah nunjuk, penalti langsung. Kemudian VAR memastikan bahwa itu penalti. Cuma yang gua agak bingung, ya kan kenapa wasit ini tidak lihat ke monitor? Ya benar. Dia udah yakin banget. Mungkin Yakin karena ada call. Nah, itu. Selain dia yakin mungkin ada call dari itu kan, mungkin Nah, dari tetap wasit aja VR-nya. biasanya wasit tuh agar nanti tidak menjadi bahan kontroversi, biasanya mereka akan melihat ke monitor. Tapi wasit ini artinya apa? Dia sudah yakin bahwa itu adalah pelanggaran, dan seperti yang gua katakan itu ada kaki dari Maile, itu juga sudah ada niat untuk menjatuhkan Sterling. Mungkin soft touch. Tapi ya itu menghalangi kakinya Sterling sebenarnya kan, menghalangi lajur kakinya Sterling sebenarnya. Itu yang seperti tadi gua katakan bahwa Sterling mengambil manfaat dari situasi itu. Ya, benar. Jika ini di luar kotak penalti, mana mau dia jatuh, mana mau dia terpleset, dia pasti akan terus bergerak, mana mau dia diving kan. Sebenarnya tadi kalau ada banyak juga ngomongin kalau bola kedua tuh secara peraturan gimana sih, kan tadi gue baca sebenarnya di law of the game selama itu tidak mengganggu langsung ke direct ke permainan itu nggak masalah kan sebenarnya kan. Benar. Ya, dan itu balik lagi ke Itu bolanya kan. lagi ke keputusan wasit kan. Apakah wasit ingin menganulir dengan adanya bola itu, tapi yang terjadi kan wasit tidak menganulir gol pelanggarannya yang dilihat gitu. Jadi all in all ini memang sudah dibuat keputusannya Ji, dan wasit berada dalam posisi dan ini untuk menentukan dia harus mengambil keputusan apa. Dan ini menurut gue bold gitu. Dia tahu bakal jadi kontroversi tapi dia yakin dan teguh dengan keputusannya. Kalau ngelihat kemarin ada di babak kedua juga ada Kane yang kayak kelihatan keinjek tuh. Nah itu menurut kalian lebih layak penalti apa enggak? Yang Itu kemarin penalti. Itu lebih layak penalti. Itu menurut gua penalti. Karena itu perebutan bola jelas pemain Denmark itu pemain pengganti tuh, gue lupa siapa itu pemain pengganti. Itu dia baru masuk itu belum lama, mungkin dia agak gugup, itu sih jelas sudah penalti. Maka itu gue bingung kenapa wasit gak ngasih penalti di situ. Kejadian itu. Nah mungkin juga karena dia gak ngasih di situ, dia ngelihat di sini. Dia jadi, wah udahlah ini penalti harus. Karena Denmark itu banyak loh melakukan pelanggaran. Iya banyak mainnya juga. Udah ketarkam ya babak kedua terutama. Banyak juga, bahkan Brad White yang biasa fokus untuk serang turun ke belakang, beberapa kali dia ada bikin fouls juga loh. Iya.
Gimana nih, lo ngeliatnya dari so far dari wasitnya? Psikologi, Ji. Kita ngomongin psikologi. Dia udah memberikan satu penalti kontroversial. Oke. Nah, ketika dia harus memberikan penalti yang kedua, itu bebannya jauh lebih tinggi. Oke. Kalau dia memberikan itu, terlepas itu beneran. Itu sebelum kan justru? Itu sebelumnya yang Kane itu loh. Kane itu Sebelumnya. babak Oh, kedua. diinjak dulu, Ya, diinjak dulu. diinjak dulu. Jadi diinjak dulu. maksud gua dia memimpin partai yang ini kan secara ini tekanannya gede Iya, ya. iya. Kalau lu membuat keputusan yang sangat Dua kontroversial. dan- Gini, kalau lu di awal pertandingan udah memberikan keputusan yang kontroversial, presiden keputusan lu kesananya bakal sangat-sangat lu jadi depres gitu dalam Iya, iya. artian mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ini yang dilihat orang dan menurut gua kalau memang dia berani untuk tidak mengambil itu, dia ingin menghindari dari spotlight. Karena kan sekarang wasit ketika dia membuat keputusan langsung diberikan ini kan investigasi Iya, iya. dari ini keputusan wasit dan dia bisa jadi diparkir. Nah, ini yang menurut gua diambil sama si wasitnya. Dia pengen aman lah dalam artian. Oke, tapi menurut kalian secara sepanjang turnamen ini layak nggak sih Inggris dibilang anak emas UEFA? Apakah segitu diuntungkannya selain karena memang dia mendapatkan keuntungan bermain di Wembley ya? Gimana Binder ngeliatnya? Apakah memang benar-benar Inggris banyak diuntungkan dari keputusan wasit? Begini dulu ya, kita harus melihat Euro yang sebelum-sebelumnya. Ada gak sih tim tuan rumah yang bisa dengan mudah menjadi juara? Enggak. Di era sepak bola semuanya. modern, setelah tahun 90, Iya. belum ada tim tuan rumah itu yang menjadi juara. Setelah tahun 90. Iya. Ya kan, paling-paling mentok di final seperti Prancis. Iya. Mereka udah peluang tuh untuk menang. Gagal, Portugal. Mereka masuk, gagal. Jadi nggak bisa juga kita pakai pemikiran bahwa oh ini karena dia banyak nih main di kandang sendiri. Otomatis dia akan ke final karena dia bermain di kandang sendiri. Dia akan ke final karena terlihat kerja keras dari para pemain Inggris. Sekarang gue ingin nanya lo, siapa pemain bintang di Inggris atas keberhasilan ini sampai ke final? Raheem Sterling. Harry Kane. Kalau menurut gue bukan Sterling, Kalau bukan gua Kane. Maguire. Ada kalau menurut gue bukan Sterling, bukan Kane. Karena tadi itu lu bilang Maguire. Terus ada Saka juga. Banyak. Ada Calvin Phillips juga. Nggak ada Artinya yang- apa? Ini materi pemain merata. Rata. Jadi mereka bekerja keras, mereka kolektif. Nah jadi gue, ya kalau gue sih gak ngelihat. Dan menurut gue di final, belum tentu juga kok mereka juara. Nah, Gak ada kepastian juga. gimana lo ngeliat dari ini? Apakah kalau emang bener Inggris anak emas UEFA, kenapa dia nggak juara dari 4 tahun lalu, dari 8 tahun lalu? 96, Nggak ada, 96. nggak ada favoritisme menurut gue sepanjang Euro terhadap Inggris. Iya, iya. Dari keputusan-keputusan wasit ya, biasa aja. Untuk yang bahkan terlepas dari yang ini bang, yang UEFA punya keputusan ketika si Mason Mount harus isolasi mandiri, padahal iya, si iya, iya. Billy Gilmore Gilmore. enggak sama satu ini Skotlandia, itu kan sebenarnya keputusan yang tidak memihak pada Inggris justru. Benar. Gitu. Betul. Nah ini yang menurut gua enggak lah, ini medianya aja lah yang digede-gedein, jadi orang pada banter gitu. Oke, sekarang kita dari pemilihan skuadnya Inggris kemarin ini kan sebelum kita ke Sterlingnya yang memang ada yang bilang ini kayaknya kalau Southgate udah punya pemain yang jadi andalan kayaknya nggak akan diganti-ganti. Kalau kita lihat dari Saka kemarin menurut kalian Saka, apakah dia yang menjadi Saka pemain yang cocok? nendang mainnya. Hanya 3. A-nya 3. ya. Nendang. Kayak kopi kola ini. Gimana Bina sebagai Arsenal? ini lagi jualan Hanif tapi gak dikasih lihat mukanya. Gimana Bina lihat Kalau- permainan Saka? Gue kan berkali-kali menegaskan bahwa Akademi Arsenal ini salah satu yang terbaik. Tolong jangan ketawa, gue lagi serius. Iya kan? Gue lagi serius, jangan ketawa. Jadi maksud gue, ini kan Akademi Arsenal ini kan salah satu yang terbaik. Lu lihat, selain Saka ada beberapa pemain lagi yang sebetulnya layak masuk ke tim nasional Inggris. Emil Smith Rowe. Iya kan? Terus lu lihat sekarang, jangankan kita lihat di Euro. Lu lihat di Copa America. Martinez, itu kan jebolan juga dari Akademi Arsenal. Benar. Ya kan silakan, sekarang ya udah gak apa-apa kalian tertawa, gue juga udah capek ngomongin tertawa. Gak apa-apa, tertawa aja lah. Tapi lu lihat, Saka itu bisa menyingkirkan Jadon Sancho. Iya, benar. Yang sebetulnya sudah terbukti di Jerman. Dan dia akan pindah ke MU. Tapi Saka memang menurut gua gak main bagus-bagus sekali. Iya. Cuman pergerakan-pergerakan yang cepat ini membahayakan para pemain tim lawan. Itu aja, dan menurut gua oke lah. Dia sebagai pemain muda, tidak gugup. Di pertandingan dini hari tadi juga dia bermain bagus, walaupun memang dia perlu diganti karena tactical switch kan. Ya. Atribut apa yang menurut lo dibutuhin sama dari Saka ketika dia punya Jadon Sancho tadi disebut sama Binder, sama ada Marcus Rashford bahkan yang juga ada di sana, atau Jack Grealish yang baru masuk di babak kedua, atau Foden bahkan. Buat gue sih versatility-nya ya, dia bisa main di kanan, di kiri, dia bisa main di tempat lain, banyak posisi. Kemudian kecepatan gitu. Kecepatan, ada beberapa yang punya kecepatan attacking midfieldernya Inggris, tapi tidak
lebih banyak yang punya tendensius untuk kehilangan bola gitu. Sementara Saka ini gue lihat mainnya aman, kecepatannya ada. Dan bantu defense juga banyak ya, karena Iya. dia juga bisa di back kiri kan di Betul. Arsenal kan. Nah, itu perbedaannya dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho benar sama, cepat, skillful gitu kan. Cuman tendensi dia untuk kehilangan bola dan akhirnya berujung jadi counter di laga-laga krusial seperti itu lebih besar, terutama ketika Denmark punya pemain-pemain yang cepat kayak Damsgaard gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi dipilih. Dan kalau gue melihat permainannya Saka tadi malam, Ji, ini akan susah untuk ngedrop dia di final, Ji. Oke. Kalau kita lihat dia punya kualitas seperti ini dan kepercayaan diri di usia yang begitu muda, ngegel dengan tim, tidak menjadi liabilities, akan sangat sulit. Gue sebenarnya orang yang memihak Foden ya untuk lebih ditaruh di starting 11. Tapi melihat penampilan Saka, gue harus objektif gitu. Ya sepertinya dia lebih berguna untuk tim ini dan masuknya nanti Grealish, Foden ya di babak kedua aja. Karena mungkin Saka juga nggak terlalu banyak gaya, nggak terlalu banyak stylish, Nah, itu. jadi orang juga nggak terlalu nge-highlight dia, padahal dia punya kemampuan itu kan. Kalau kita masangin Sancho, Rashford, pasti pemain Iya. langsung ngelihat ke dia kan. Permainan efektif, Ji, dalam artian gak banyak gaya lah gitu. Oke, kalau dari sisi Sterling, Bung Winner, apakah ini segitu, apa sih di antara dia bench punya banyak gitu kan, ada Foden, bahkan ada Grealish, ada Rashford. Akhirnya Sterling dipaksakan sampai ke extra time walaupun pada akhirnya dia membawa penalti ya. Apakah emang faktor itu yang ditunggu sama Southgate gitu kan? Sterling bekerja keras loh. Iya, ya. Every game for England dia bekerja keras. Meskipun dia terlalu lama menguasai bola dan dia banyak gerakan-gerakan ya yang individual. Iya, iya. Tapi dengan gerakan-gerakan individual itu dia bisa mengecoh para pemain tim Menusuk, lawan ya. kok. Ya kan, dan dia, gue perhatikan dibandingkan dia main di Liverpool sekarang main di City, ini pemain gak egois loh. Dia bisa passing the ball juga. Iya, iya. Jadi dia beberapa kali juga bisa memberikan umpan-umpan yang akurat ke lini depan. Jadi secara teamwork juga ini pemain lebih bermanfaat. Kalau seandainya mereka memainkan Rashford ya, gue melihat justru Rashford ini yang bisa mengganggu kinerja dari para pemain Inggris. Karena Rashford tuh pemainnya lebih direct. Ya. Dia dapat bola, dia akan berusaha gue Larinya terobos aja, gue lurus. shooting. Iya, larinya lurus. Dia akan coba mencetak gol. Seperti itu karakternya. Tapi kalau Sterling masih mau bermain teamwork dan menurut dia ya ini karena dia sudah di City. Oke. City kan seperti itu, kolektif, harus banyak memberikan passing, main the passing game. Jadi walaupun di City performance dia tidak seperti musim-musim sebelumnya, nggak banyak gol, tapi secara kinerja pemain ini masih bagus, maka itu Southgate tetap mainin dia. Kalau Harry Kane menurut kalian kemarin apakah dia banyak banget kehilangan bola dan juga sebenarnya nggak banyak peluang yang benar-benar Nah matang? kalau menurut gua, Kane ini lagi fokus dengan karirnya di klub, karena dia kan sudah pengen keluar nih. Iya benar kan, dia sudah pengen keluar dari Tottenham, itu menurut gua juga mengganggu. Ganggu fokusnya. Pasti itu mengganggu lah fokus dia dalam turnamen ini. Dan memang kita tahu sampai sekarang belum ada penjelasan apakah dia akan dilepas atau dia akan stay. Tapi perlahan-lahan dia mulai improve dan gue agak kaget juga sih dia miss penalti. Serius gue kaget itu dia miss penalti. Karena England berharap ya hanya ke dia dalam situasi seperti itu tuh ngambil penalti. Tapi dia bisa gagal. Untung Lu masih bisa. Coba ya kalau seandainya kemarin tuh adu penalti, Iya. bisa dia gagal lagi loh di penalti shootout. Karena dia the hope for England. Iya. Di situasi seperti itu, tapi beruntung dia dapat rebound kan, dia bisa cetak. Reboundnya ke kaki dia. Kalau lo ngeliat Kane kemarin, ini apakah memang walaupun dia tampil lagi off atau lagi bad day-nya dia tetap akan dipasang terus panjang 120 menit misalkan? Fakta bahwasannya Dominic Calvert-Lewin bahkan nggak ada di bench. Dibuang. Itu sudah menentukan kepercayaan Iya, iya. Southgate kepada Harry Kane. Ini adalah one of the best strikers di Premier League gitu. Lo nggak bisa ngedebat deh dari jumlah gol dan segala macam. Cuman kan tawaran Manchester City sebesar 100 juta pound sterling untuk Tolak. Kane udah ditolak gitu kan. 120 ya diminta ya. Iya, mintanya 150 150, Bang. wah, Udah nggak ini nggak ada otaknya. Biar dia nggak pindah lagi. Ya, betul. Tapi cuma maksudnya itu mau nggak mau berpengaruh gitu Ji terhadap abis ini kompetisi selesai dia harus mulai memikirkan. Itu dia. Pre-season akan dimulai dalam waktu 1 minggu dari sekarang gitu kan. betul. Dia udah harus memikirkan dan dia ada di usia di mana ini adalah momen-momen terakhir dia bisa membuat kepindahan ke klub besar dan meraih gelar sesuatu hal yang belum dia pernah miliki. Jadi itu berpengaruh terhadap penampilannya dan nggak salah karena banyak striker hebat pun flop di Iya, turnamen-turnamen besar Benar. gitu. Ya walaupun tidak sedecisif yang kita harapkan terhadap Harry Kane tapi kontribusinya terhadap tim tetap oke. Tapi gue pengen nge-highlight Raheem Sterling. Dia selalu nggak dinilai dengan objektif. Lu bener-bener lihat deh golnya, asisnya paling bagus untuk tim ini, untuk tim Inggris selama kompetisi ini. Oh iya, Big emang chances yang dia buat. Makanya penalti dibilang yang pacara dibuat. Southgate juga kan, karena Ya, memang itu. andalan juga. Emang karena mungkin Southgate juga melihat di era Pep Guardiola dia berkembang banget kan, Iya. dan pasti dipercayanya ini orang lebih smart. Kalau Pep Guardiola bisa percaya sama pemain, pasti
bisa berguna buat tim Betul. harusnya kan. Tapi dia tetap nggak mendapatkan kredit yang dia deserve, Ji, menurut gua. Oke, kalau kita dari sisi itu dia dari Harry Kane dan juga Sterling, sekarang kita ngelihat dari masuknya Grealish yang pada akhirnya di babak extra time diganti lagi nih. Ya. Ini faktor yang membuat apa ya? Karena sebenarnya pas awal masuk Grealish di babak kedua sedikit membuka permainan lebih dinamis gitu kan, nggak terlalu mendem dan juga cuma ngandelin 1-2 counter. Tapi kemarin di extra time dia kelihatan banyak kehilangan bola, akhirnya langsung ganti. Inilah mungkin good and bad-nya dari Grealish, bahwa dia bisa buka ruangan tapi juga bisa banyak kehilangan bola. Gimana bener lihat Grealish Iya, dia kemarin? kan masih muda juga Ya. usianya, dan ini kan pengalaman baru bagi Grealish, dan Sama kita turnamen tahu besar ya. dan kita tahu dia juga menjadi transfer target kan dari beberapa klub, salah satunya Manchester City kan, yang katanya juga 100 juta juga. iya 100 juta juga, Malas, ngapain beli katanya dia sih 100 begitu, juta? 100 juta akan juga. menawarkan begitu. Dan gue sih hanya melihat ini kepada pilihan Southgate. Sepertinya Southgate ini kurang suka dengan pemain-pemain yang terlalu lama menguasai bola. Ini yang gue perhatikan, dia nggak mau. Iya, iya. Seperti Sancho, Grealish, Rashford kan? ya. Nah, Rashford Rashford dia nggak mau. Dia maunya pemain pokoknya yang bermain direct. Lu main untuk tim, lu harus pas bola secepat mungkin. Jangan terlalu lama menguasai bola. That's why pada saat Grealish masuk dia tidak bisa banyak memberikan pengaruh. Walaupun dia banyak menguasai bola, tapi dia juga banyak kehilangan bola. Iya, benar. Dan dia nggak bisa bermain lepas di game ini, nggak seperti lawan Jerman. Iya, iya. Nggak tahu kenapa dia ini nggak main lepas. Mungkin dia juga bebannya agak besar karena ekspektasi Inggris ke Grealish, so he can change the game. Iya, iya. Dan akhirnya Southgate narik dia kembali sih untuk itu defense, karena Trippier yang dimainin kan. Nah ini kalau lo ngelihat dari sisi pergantian pemain, ada yang bikin, bahkan di timeline gue lihat gemes banget nih, Southgate nggak mau ganti-ganti, di sana punya banyak bench. Bahkan Foden pun harusnya ketika Foden masuk pun juga lebih dinamis lagi gitu. Kenapa nggak Foden masuk lebih awal gitu? Bahkan daripada Grealish mendingan Foden sekalian kan? Ya itu mungkin justru menunjukkan kematangannya Southgate dalam mengarungi turnamen nih Ji sekarang. Ketika lo membuat pergantian yang terlalu terburu-buru sementara kemenangan belum di tangan gitu kan, itu bisa jadi backfire gitu. Makanya dia berani sekarang menurut gue lebih secara game manajemen pertandingan tuh dia udah jauh lebih bagus. Bagaimana dia bisa ketika gol kedua tercipta lewat penalti, kemudian dia menarik Grealish masukin Trippier untuk bisa lebih Walaupun bermain itu resiko wingback. loh. Iya. Itu resiko dia bermain bertahan tuh resiko loh. Dia berani gitu Ji, manajemen pertandingan untuk mempertahankan skor gitu. Itu yang gue lihat adalah sebuah step up. Jadi ini yang dibilang oleh media-media, ini Southgate udah nasty sekarang, udah Iya, ruthless betul, gitu. iya. Dia mau menghalalkan apa saja dan Untuk jauh menang. lebih dewasa untuk menang. Iya. Dan karena objektifnya memang harus maju ke final. Betul. Itu harus membuat sejarah. Nah, itu yang menjadi pembeda sekarang. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi dua gelandang pivotnya ini, gue sih kemarin nggak impress sama mainnya Phillips ya, walaupun emang dia kerja keras, distance covernya banyak. Cuman ini justru juga menjadi liabilities untuk menyerang, karena kemarin banyak banget umpan-umpannya si Phillips yang nggak nyampe, ujungnya cuman umpan-umpan pendek doang. Ketika dua orang ini salah satu digantikan di 90 menit pertama, apakah langsung akan merusak keseimbangan Inggris menurut kalian dari dua pivot ini ketika salah satu diganti dengan formasi lain gitu, ada yang lebih menyerang? Kalau setelah 90 menit enggak buat gua. Setelah 90 menit ya? Setelah 90 menit enggak. Kalau dari awal ya gitu. Karena satu kalau Hendo kan lebih berani ngasih umpan-umpan direct gitu Iya, benar. Gitu. Dan secara defensif Hendo juga nggak sebaik Calvin Phillips. Iya. Daya jelajah dan distance covernya juga sama, physicalnya juga sama, nggak sebagus Calvin Phillips gitu. Tapi secara umpan-umpan menentukan lebih baik. Iya, Hendo gitu, kan. Hendo gitu. Jadi ini kan udah jadi formula. Salah satu kenapa Inggris paling sedikit kebobolan ya karena masang dua pivot. Dan dua pivot ini difokuskan, diperuntukkan justru untuk melindungi emang cover dari dua back tengahnya, makanya dia punya gelandang serang tuh lebih banyak gitu Iya, Ji. benar. Gitu. Emang tugasnya emang bukan buat ngasih final product gitu. Emang buat mengawali aja jadi awal serangan gitu. Jadi menurut gua oke kok dari sisi penampilan oke. Dan makanya Hendo selalu mainnya di akhir-akhir gitu Ji. Jadi kan mungkin kekurangannya adalah ketika mainkan mereka nggak ada tuh shooting jarak jauh yang benar-benar yang dari second line-nya gitu kan. Mereka benar-benar cuma ngandelin dari wingernya atau dari Harry Kane. Betul. Sementara kalau ada Hendo atau mungkin siapa lah taruh pemain di sana di Foden gitu. Jude Mungkin Bellingham. Jude Bellingham Ya. lebih nge-shoot. Kalau Binder nggak tahu gimana. Apakah memang ketika dua pivot ini dipisahkan atau satu digantikan sejak awal gitu di babak kedua, apakah akan langsung berubah total permainan Inggris atau bolong banget? Menurut gua berubah total karena Declan Rice dan juga Calvin Phillips ini kerjasamanya udah bagus, dan mereka memang ditaruh sebagai double pivot ya kan, sebagai dua gelandang bertahan itu memang untuk mencegah permainan tim lawan itu kreatif. Oke. Jadi mereka nggak perlu juga melakukan shooting dari luar kotak penalti, dribbling bola. Pokoknya kita main keras, kuasain lini tengah karena
Denmark tuh kemarin betul-betul kehabisan tenaga di lini tengah, bahkan sampai Delaney pun diganti. Mereka tampak kelelahan di extra time, tapi cuma Declan Rice yang ditarik kan. Calvin Phillips tetap kan. Kalau menurut gua nih Calvin Phillips adalah bintang baru nih dari tim nasional Inggris karena dia dari klub Leeds, ya kan? Ya yang kita tahu lah baru promosi. Dipilih Southgate, dimainin dari awal, dari first match. Tapi gue melihat penampilannya stabil, mana ada kesalahan yang dia lakukan. Dia tenang banget dan dia berani banget mengambil bola, tackling, dan gue lihat secara statistik kemarin tuh dia paling banyak melakukan tackling dan intercept daripada Declan Rice. Dia tuh paling banyak, dia paling menang. Itulah mengapa Denmark tuh tidak bisa berkembang dari tengah. Lu perhatikan siapa pemain tengah Denmark yang bisa bantu. Mereka mau main dari wingback udah ditutup juga sama Walker sama Luke Shaw juga. Paling kemarin membahayakan si Damsgaard itu ya. Tapi peran yang dimainin Ji, kalau menurut gua kan Calvin Phillips sama si Declan Rice ini menurut gua ya, ini copycat dari strategi yang dicoba dibuat oleh Southgate dengan Danny Drinkwater sama N'Golo Kante-nya Leicester gitu. Jadi coverage-nya itu benar-benar aman. Serangannya dari yang lain, di Riyad Mahrez sama si Mark Albrighton kan dulu. Gitu. Mereka benar-benar fokus di belakang. Atau Okazaki gitu. Jadi emang ini direplicate karena emang secara karakter sama nih. Benar-benar gelandang angkut air, bagus secara defensif, mainnya aman, distance coverage-nya bagus. Stamina juga prima, masih muda Dan juga. mereka Nggak bakalan kalah duel udara, nggak bakalan. Iya betul. perannya juga kayaknya emang si Declan sama si Calvin Phillips ini memang yang lebih kotornya si Calvin ya. Si Declan untuk yang mengcover atau untuk mengamankan Tapi bola-bola Declan tuh cabut nih. Jerman ada kan dia tackle tuh yang udah running on goal ada, itu juga dia melakukan covering kan center back Mau keluar. beli Manchester United. 100 juta, 90 juta juga. Enggak. Mendingan beli Kamavinga lah cuma 30 juta euro. Nah ini kita sebelum ngebahas Denmark dikit, kalau dengerin quotes-quotes dari komentar-komentar jahat netizen, ini Inggris ngerampok, terus Inggris nggak layak menang. Menurut kalian Diving home. kenapa dibilang Inggris nggak layak menang? Padahal secara possession dia lebih unggul, secara peluang dia jauh lebih banyak, dominasi tuh kita bisa lihat statistik juga. Walaupun kita ini bukan jadi patokan ya, cuma dari secara permainan. statistik, ya kan, lu bandingin statistik Inggris dari match sebelumnya di Euro. Ini pertandingan di mana mereka paling banyak mendapatkan peluang besar untuk mencetak gol, yaitu 10. Di sisa pertandingan enggak, lawan Ukraina hanya 6. Dia orang bisa mencetak 4 gol, artinya memang Denmark sudah tidak berdaya di game ini. Terus bagaimana lagi bisa dibilang bahwa mereka tidak layak menang? Menurut gue mereka layak ke final, cuman memang ada faktor keberuntungan juga dari penalti itu. And keadu penalti juga, bukan berarti Inggris akan kalah. Benar. Ada penjaga gawang yang di open play bagus, belum tentu nanti di penalti shootout dia akan bagus kan. Dan Kasper Schmeichel ini kan di awalnya sudah yakin bahwa it will not come home. Kan dia bilang karena kan Inggris gelarnya itu Piala Dunia. Iya benar. Bukan Piala Eropa Bukan kan. Piala Eropa. Maka itu dia kelihatan kesal banget kan. Waktu penalti itu dia udah gagalin, ternyata gol juga kan. Tapi memang penampilan dia bagus. Bagus kemarin. Gimana nih, lo ngeliat apakah memang ini kayaknya haters atau mungkin dari fans tim lain yang ngarepin Inggris kalah gitu ya. Ini emang ketika Denmark bisa nahan sampai 120 menit udah kayak bakal jadi malapetaka buat Inggris. Lu setuju dengan pendapat Inggris merampok hasil ini dari Denmark? Apa yang mau dirampok Denmark? Mau cetak gol aja gak bisa dari open play? Ya mungkin maksudnya kalau netizen itu kan bilangnya ketika bisa lewat dari 120 menit peluangnya jadi 50-50 banget kan, atau tos-tosan cuma dari gambling doang dari penalti. Semua kan? juga 50-50 Ji, gitu kan. Cuman kalau ketika dalam 120 menit Denmark nggak bisa nuntasin, belum tentu juga Itu mereka maksud menang gua, di belum penalti. tentu. Kan Benar. pemain terbaiknya juga udah ditarik di babak kedua. Semua pada ditarik, Semua pada Dolberg. ditarik. Gitu, Dolberg, Damsgaard. ya, Udah gitu. lelah semua. Bisa apa di extra time kalau di Betul. waktu normal udah ditarik gitu kan. Jadi kalau hanya menggantungkan sama penalti, apa yang harus dirampok? Gak ada gitu. jaminan. Gak ada jaminan. Kan any team can win penalties. Benar. Gitu. Jadi semua menurut enggak lah, tos-tosan. itu mah haters aja. Nah, kalau dari sisi terlepas dari kemarin penalti apa enggak, kita ngomongin dari sisi Denmarknya kemarin, berarti menurut kalian faktor kelelahan, Dolberg diganti, Damsgaard yang salah satu terbaiknya diganti juga. Kelelahan bukan karena mereka sudah bermain banyak match di Euro, kelelahan menghadapi tekanan Inggris. Mereka tuh tidak bisa berkembang Denmark. Terlihat mereka ditekan terus, kalau nggak sama Phillips, kalau nggak sama Rice, kalau nggak sama Luke Shaw dan juga Kyle Walker. Mana ada Luke Shaw keluar untuk overlap? Iya, akhirnya kemarin rapat Dia banget jaga di belakang. benar-benar. Jadi para pemain Denmark juga lelah, udah mereka gak bisa ngambil bola dari kaki para pemain Inggris. Even 3 menit, itu gue benar-benar hitung tuh, dari menit 117 sekian sampai menit 120 sekian detik, itu Inggris gak kehilangan bola. Iya, benar. Extra time, dia terus passing.
terus passing. Ada peluang untuk Kalau penetrasi malah tetap passing kan kalau ya. seandainya itu lawan Jerman, mungkin bisa pemain Jerman rebut, ditekan. Tapi Denmark gak bisa bikin apa-apa. Iya kan, artinya apa? Mereka tidak punya tenaga, tidak punya ekstra tenaga untuk melampaui 120 menit itu. Tapi terlepas dari hasil ini lo lihat Denmark udah apresiasi perjalanan terbaik bukan sih buat dia, karena kemarin setelah kemarin kasusnya Eriksen, orang udah meragukan dia secara psikis kayaknya udah gak akan serius di turnamen itu atau bakal mati-matian di turnamen ini. Tapi ternyata dia bisa sampai ke semifinal dan bahkan menahan Inggris sampai extra time gitu. Ya, ada beberapa hal yang jadi faktor ini. Pertama, formasi. Mereka punya gaya bermain yang jelas, plan yang clear gitu. Kemudian mereka punya karakter pemain yang bisa menyesuaikan dengan cara mereka bermain dan memainkan perannya dengan baik gitu. Kalau kita lihat struktur tulang timnya juga nggak jelek. Ada beberapa, ya mungkin Simon Kjaer yang kompetisi berikutnya udah harus diganti. Tapi kan Christensen sama Yannick Vestergaard masih jauh. Højbjerg masih jauh. Delaney masih jauh. Damsgaard masih jauh. Dolsberg masih jauh. 20-an masih bisa gitu. Dan yang uniknya tuh mereka bisa menciptakan bintang-bintang baru. Bahkan kan Damsgaard udah mau diincar sama beberapa klub besar. Dari Sampdoria ya. Padahal dia cuma dibeli 7 juta euro oleh Sampdoria gitu. Dan mulai menjadi salah satu bintang di Serie A. Dan kalau lo beli sekarang harganya itu udah di 40 juta euro, Ji. Kalau Premier League yang beli udah di atas 30 juta lah minimal kalau Premier League yang beli ya. Gimana bener lihat Denmark so far ini turnamen? Kalau menurut gue Denmark ini adalah tim yang bermain tanpa beban. Jadi mereka benar-benar main untuk meraih kemenangan. Maka itu gue kaget di pertandingan semifinal ini kenapa Denmark bermain defensif. Kalau mereka bermain the normal game, mungkin Inggris pun akan kerepotan. Tapi mereka benar-benar defensif. Mereka mau mainnya counter. Nah lawan Inggris, bagaimana mau counter? Mereka tuh jumlah gelandang menang. Mereka bermain dengan 4 pemain di belakang. Dan lu lihat semua pemain Inggris kalau Denmark nyerang itu turun loh. Turun pressing pada saat Denmark masuk ke tengah. Seandainya Denmark tetap di normal game mereka, keluar menyerang, kirim tuh umpan-umpan through pass atau long ball seperti lawan Ceko, mungkin Inggris akan kerepotan karena lawan Maguire kalau lu gak kirim umpan-umpan begitu, gak bisa lewatin. Maguire bilang juara aja gak akan, Ji. Jangan dulu, oke. Juara Ji, iyalah. Gak apa-apa Denmark, jangan patah semangat, silakan coba lain kali turnamen lainnya. Tapi sekarang sebelum kita ngebahas diskusi lebih lanjut, ini gue mau ngasih tahu ada agen Jebret Media, Nurul dari London yang juga kemarin merasakan atmosfer pendukung Inggris di Wembley. Ini dia laporannya dari Nurul. Hari ini big match antara England dan Denmark di Wembley Stadium. Dan ini adalah suasana di pagi hari ini di depan Wembley Stadium. Dan di belakang saya itu adalah Wembley Park Station yang agak jauh. Itu adalah Wembley Park Station. Dan sekarang masih sepi, masih belum banyak para fans yang berdatangan, baik dari fans Denmark maupun fans England sendiri. Cuaca di pagi hari ini sangat mendukung sekali. Di pagi ini sekitar 19 degrees dan akan lebih hangat lagi menjelang sore hari. Beginilah pemirsa suasana Wembley Stadium di Inggris saat ini. Sebagai pekerja di Inggris, saya akan mendukung Inggris dan saya perkirakan 3-1 untuk hari ini. Good luck Inggris. Beginilah suasana di depan Wembley Station. Di Wembley Stadium. Begitu ramai sekali. Ini para penggemar sepak bola Piala Eropa, yaitu tuan rumah England melawan Denmark, yaitu big match. Dan dari sebelah sana adalah stasiun yang terdekat dari Wembley Stadium. Dan saya masih bisa melihat banyak penggemar sepak bola ini yang masih berdatangan dari Wembley Park Station.
Dan di sana mereka mulai antri untuk masuk ke stadiumnya, ke Wembley-nya. Sangat ramai sekali dan dari sana bisa kedengaran mereka lagi dancing, bernyanyi. Saya tidak bisa maju lebih dekat lagi karena terlalu banyaknya orang, jadi saya tidak bisa lebih dekat lagi. Nah, beginilah suasana di dekatnya Wembley Stadium sekarang. Dan sekarang masih banyak penonton penggemar sepak bola yang akan berlangsung di Wembley Stadium yang akan berlangsung nanti jam 8 sore. Tapi semua sekarang walaupun jam 5 sore, saudara permisa, masih kelihatan seperti jam 3 sore kalau di Indonesia. Pak Nurul! Gokil banget. Saya sampai nahan nafas mendengarkan laporan dari Pak Nurul. Katanya capek banget ya, walaupun di tengah keramaian masih aktif meramaikan. Saya jadi ingat kalau dulu di Bajuri ada Mpok Minah gitu ya. Soalnya kayak ngos-ngosan gitu kayak Pak Nurul Tapi gini so ya. far ini adalah agent terbaik gue, favorit gue loh. Karena mak gue belum tentu mau Oh ke iya, Madrid. salut buat Pak Nurul mau ngirim dari Inggris, dari London Lo tuh. udah pernah ke Inggris belum? Belum, kalah gua. Tadi suasana Inggris pas lagi menang lah. Kalau lagi kalah nggak tahu ya. Kayaknya malah heboh deh jadi. Oke, makanya Ji kalau mau cepat ke Inggris itu makanya patuhi prokes supaya kita Oke. bisa cepet traveling lagi, pandemi cepat berlalu. Nah kalau Amin. mau cepet berkendaranya pakainya GeForce. Yes. Fast Moving Automotive Parts Punya punyanya Indonesia. Indonesia. Pokoknya kalau kalian mau beli produknya GeForce, langsung aja beli di e-commerce kesayangan kalian ya. Yes. Gitu. Jangan lupa juga follow IG-nya tuh Iya. kalau mau tahu produk-produknya dan Situ. juga ada apa aja yang menarik dari GeForce. Oke, silakan Ji, dilanjutkan Pak. Transferan gue kan kalau di Jebret Media kan ke bini gue, Anes gitu kan. Kata Bang Valen suka ini salah transfer, kadang Anes Nesa mirip gitu kan. Iya, sekarang Tapi ada kok dua. gue gak pernah salah transfer yang Nesa, pasti gede kan. Itu masalahnya kalau transfer gue nggak berasa masuknya. Transfer ilmu kali, udah sana Nesa, thank you. Kita masih ada bahasan Copa America, tapi sebelum kita sedikit dari Copa America juga kemarin akhirnya rame ya, karena gue sebelumnya nonton Copa America nggak ada yang begitu menarik, walaupun ya selain nonton Brazil sama Argentina. Oh emang ada Copa Amerika? Kita ngomongin dikit dari chance dari kedua tim yang katanya ini final ideal dari Amerika, kan dari Inggris menghadapi Italia. Ini secara kedalaman, secara skuad ada yang bilang Inggris di atas kertas, di atas Italia. Tapi secara permainan, secara konsep dan lain-lain ini Italia jauh berada di atas Inggris. Kalau kalian melihatnya seperti apa? Ya lu lihat aja nama Italia yang disebut duluan kan. Dia mainnya di Inggris kan. Iya. Nah artinya apa? Memang Italia yang diunggulkan. Padahal harusnya kan Inggris dulu. Juara dunia 4 Lu kali ya. lihat, iya, lu lihat ada Jorginho sebelahnya. Kalau menurut gue ini chance-nya 50-50. Oke. Tapi kembali seperti yang gue katakan tadi di awal, bahwa sulit banget untuk tuan rumah itu menjadi juara di Euro. Kalau di Piala Dunia itu masih memungkinkan, tapi di Euro itu sulit. Karena kekuatan di Eropa sekarang lu tahu sudah mulai merata lewatin tahun 90 kan. Denmark bisa menjadi juara tuh 92. Ya. Dan banyak kejutan. Jadi menurut gua walaupun Inggris adalah tuan rumah tapi gak bisa kita unggulin Inggris. Dan meskipun Italia bermain di luar Italia gak bisa juga kita remehkan Italia karena mereka juga bermain baik. Baik banget, Dan sama seperti Inggris. Italia juga gak ada pemain bintang yang merata. Iya. Ya kan Inggris juga merata. Siapa star player di Inggris? Lu bilang Harry Kane, ternyata Sterling juga bisa cetak gol. Iya. Di Italia siapa? Insigne, ternyata Chiesa lagi Cetak bagus. gol, Ya kan di pertahanan lu lihat, itu bukan duet muda loh, Bonucci, Chiellini. Iya. Tapi mereka masih bisa survive. Sedangkan England ya juga backnya lumayan lah. Yang gue bingung kan nih pemain MU kenapa di tim nasional lebih bagus daripada di klub kan. Maguire bagus banget loh. Iya. Di pertandingan lawan Nah, Denmark. show bagus di klub dan juga timnas. Jadi kan? menurut gue nih 50-50 lah chance-nya. Oke, ini kalau nih lo kan sebagai fans Italia pasti lo otomatis Italia, tapi secara kedalaman dan segala macamnya lo tetap melihat ini 50-50 atau memang Italia akan ada di atas Inggris? Di atas kertas tuh pemain ya. berapa kali sih Italia pernah kalah di final? Oh, Gak banyak iya, kan, iya. gitu kan. Itu Paling sama Perancis doang dulu yang 2000 tradisi, 2000 ya. Iya, tradisi.
ketika dia justru tidak diunggulkan, dia bisa menang di 2006 Piala Dunia gitu kan. Semua orang mendukung yang lain. Justru yang menjadi kekuatan Italia adalah kebersamaannya. Dia juga punya pemercik semangat, yaitu Spinazzola gitu, yang akhirnya harus absen 6 bulan, nggak bisa main di semifinal dan merayakan kemenangan di semifinal untuk Spinazzola gitu. Dan kalau kita lihat memang secara keunggulan individu pemain, Inggris lebih baik, kedalaman lebih baik. Lu lihat benchnya aja ya udah pasti menang Inggris benchnya gitu. Tapi pengalaman Italia loh. Ya, tapi kalau di final ya gue merasa kansnya Italia lebih oke karena lu harus memihak kepada tim yang bermain lebih baik di final. Dalam artian Italia bermain sebagai sebuah tim, punya identitas permainan, punya skema permainan yang sudah pakem. Sementara Inggris masih kadang harus bergantung kepada individu pemain gitu. Kalau sedikit flashback, Binar pasti tahu nih. Gue sering kemarin baca-baca dari orang-orang ngomong nih Italia pernah nih main bagus dari awal turnamen sampai final. Tahunnya dia jelek, yang lawan Brazil itu tahun berapa? 90? Bukan, lu tahu gak? Italia tuh sebetulnya di Euro tuh paling gak bagus. Karena dia 2 kali masuk final. Di saat sebetulnya dia diunggulkan juga. Lawan Prancis, siapa yang menyangka Prancis bisa menang? Betul, Italia unggul dulu kan. Spanyol juga ketemu Spanyol. Nah itu dia, maka itu. Jadi Italia ini setiap kali diunggulkan masuk di final, itu akan bahaya juga bagi mereka. Ekspektasinya akan besar. 2006 mereka menjadi juara karena tidak ada yang menjagokan mereka. Bahkan Prancis jauh lebih bagus mainnya. Zidane lagi bagus-bagus sama Henry ya. Iya, jadi kalau lu tanya apa tadi? Gue lupa. Kalau menghadapi Inggris nanti, kan banyak yang bilang Italia itu bagus di turnamen, sepanjang turnamen di final pernah juga dia kecelek flop kan waktu lawan di Piala Dunia lawan Brazil, terus juga lawan Prancis. Artinya ada kemungkinan itu sebenarnya kan. Karena beban kan, karena beban itu. Tapi gue lihat sih kali ini Italia ini ya gak punya target yang ini ya, yang besar ya. Artinya mereka bisa masuk final ini juga menurut gue udah bagus. Dan mereka sudah survive. Di luar targetnya ya. Sudah survive fase-fase yang kritikal, yaitu pertama lawan Belgia. Kemudian lawan Spanyol. Lawan-lawan mereka tuh lebih tangguh. Yang akhirnya menjawab kritik pendukungnya, pendukung haters, bahkan Italia belum lawan yang sepadan kan. Nah, bisa akhirnya mereka bisa Belgia. menang. Lawan Austria, mereka juga sempat kesulitan, tampak kehilangan tenaga di babak kedua. Tapi sama juga ada pemain dari bench yang masuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi ya gue pikir nih tergantung lagi kepada pelatih. Kalau dari kedua pelatih, ini yang kalau gue ngikutin ya dua-dua pelatih ini bisa respons dengan situasi di atas lapangan. Mancini beberapa kali lawan Austria, kemudian kemarin lawan Spain, waktu udah dia tahu nih kira-kira adu penalti dia masukin tuh pemain-pemain untuk menjaga jangan sampai ada gol kan. Dia mungkin confident di penalti. Southgate beberapa kali melakukan change of formation atau masukin pemain baru, itu bisa rubah efeknya permainan Inggris. Kerasa juga kan efeknya. Seperti lawan Jerman, dia bisa mainin 3 back, terus dia pernah mainin 4-3-3, main 4-2-3-1. Jadi dua pelatih ini menurut gua akan menentukan bagaimana nanti formasi mereka, strategi mereka. Yang aneh tuh cuma satu, Ji. Ini kan Mancini bagus banget ya di turnamen ini. Bahkan sebelumnya kan udah 30 something pertandingan kan nggak terkalahkan. Dia membangun sebuah tim dari pemain yang rata, nggak ada yang rata banget semua. Jadi ini materi pemain yang sebenarnya kalau lu pasang ke tim-tim besar kayak Big Six Premier League belum tentu semuanya bisa jadi starter. Dan Italia bisa masuk final itu yang seperti gue bilang ini di luar dugaan juga. Karena Prancis, ya kan ada Belgia, mereka kan lebih matang. Italia gak main kan di Piala Dunia, betul kan? Terus di Euro main nggak dia? Main tapi gagal di semifinal ya. Lawan Jerman atau perempat final kalau nggak salah. Yang gue bingung, lawan Jerman. Kenapa dia nggak dapat kredit ya? Dalam artian gini, Mancini ini kan bukan pelatih jelek. Dia bisa bikin Italia bermain dengan gaya seperti ini loh, Ji. Tapi ketika ada openings pekerjaan-pekerjaan yang cukup contoh Everton kemarin terbuka peluang, Spurs. Tapi nggak ada yang ngelirik dia loh. Maksud gue komparasinya ketimbang. Tapi Everton siapa akhirnya? Tapi sekarang kan si Benitez. Oh Benitez. Terus kan. satu lagi Tottenham si Nuno. Spurs Nuno kan. Kalau menurut gue sih seharusnya Mancini ke Inter. Udah pernah. Udah 2 kali. Gak apa-apa. Seharusnya dia ke Inter. Karena Inter butuh pelatih yang ya sedikit mirip Conte lah. Setelah dia karir kepelatihannya di klub Nukik, terus nggak ada lagi kan yang melihat dia gitu sebenarnya. Padahal pekerjaannya cukup impresif kalau lihat dari materi pemain yang dia punya, tapi nggak dapat kesempatan gitu. Dia sama Vieri. Ya mungkin sekarang masih minder mau nawarin dia lagi bagus-bagus sama Italia, tim juga lagi minder. Contohnya kayak Roberto Martinez, kan gagal tuh sama Belgia. Bahkan dia masuk bursa di Everton, even Mancini dilirik pun enggak. Oke, nanti kita akan bahas
bahas lebih jauh lagi menjelang final di hari-hari kedepannya karena masih hari Minggu nanti. Kita sekarang ngomongin dari Copa America sedikit aja. Ini menarik melihat ada cywar di laga adu penalti, bahkan sampai Messi sampai keluar emosinya ngatain Yerry Mina yang bahkan juga dulu main Barcelona, sampai Baila Ahura apa sih yang katanya artinya joget tuh sana, ayo masih berani joget gitu kan, artinya apakah emang dalam penalti menurut kalian termasuk ada si Martinez yang cywar sebelum pemainnya nendang, apakah menurut kalian sebenarnya ini wajar dilakukan sebelum penalti ditendang, ada penalti? Ya kan ada wasit di sana. Kalau wasit menganggap itu adalah sebuah pelanggaran etika, pasti dia menegur ke Martinez. Tapi ada sih sekali dia menegur ke Martinez, tapi Martinez tetap lanjutkan. Iya. Ya artinya mungkin Martinez juga udah kesel kali dengan para pemain Kolombia yang sebelumnya adu penalti lawan Uruguay, mereka banyak bertingkah kan. Yang Yeremina juga joget. Jadi memang dia pengen banget. Dan Martinez ini kan juga kan sekarang punya ambisi yang besar. Setelah dia berhasil menggeser Romero kan. Romero kan lama nih menjadi number one-nya Argentina. Tapi kalau tadi lu berbicara soal Messi, menurut gue ya memang Messi perlu begitu. Dan kita ingin melihat Messi seperti itu. Artinya Messi lagi enjoying the game. Iya, benar. Artinya dia lagi menikmati peran dia di Argentina. Dia lagi bersemangat. Seandainya dia diam-diam aja, dia tidak ikut seperti apa yang dilakukan Martinez, terlihat mungkin dia tidak nyaman. Tapi kelihatan kan dia semangat, dia ingin timnya masuk. Dan lu sekarang kalau lihat posting-posting Messi di sosial media, di Instagram, tuh terus Argentina. Karena kayaknya dia ngebet dia pengen banget penasaran 2 kali final kan dia gagal kan. Banget. Gimana lu ngelihat dari cywar ini, apakah ini layak dilakukan? Lu kan pernah jadi Kalau di panitia. babak tos-tosan Ji, melakukan apa aja untuk merusak konsentrasi lawan itu Kan dulu Dudek biasa gini ya. aja. Dulu Dudek gitu. gitu Ada ya. yang ngebuka sarung tangan dulu yang kiper Portugal. Oh iya. Dia ngebuka. Biasa itu maksudnya dalam artian gini. Penalti. Asal bukan memaki. Iya. Bukan memaki, bukan menghujat. Lu harus dalam kondisi terbaik, konsentrasi terbaik, psikologi terbaik. Kalau lu terpicu amarah lu kan langsung nggak fokus kan dalam artian lu bisa gagal. Itu sah-sah aja dilakukan selama bukan unprofessional conduct. Dalam artian kalau wasit ngedengar makian apa segala macam yang menurut dia cross the line, wasit akan ini. Padahal tuh kalau kalian nonton videonya tuh kalau diterjemahin bahasa Inggris ada yang kasar banget sih, ada yang push itu ya. Cuman mungkin di Amerika Latin itu mungkin ejekan-ejekan yang normal mungkin ya, karena kita nggak tahu ejekan di Latin sama di Eropa sama apa enggak. Tapi menarik juga sih kalau nanti lawan Brazil adu penalti, gue pengen lihat dia begitu atau enggak. Tapi memang Ke Neymar. Ya kan Neymar kan ada nanti di sana. Sama-sama tengil tuh, final ideal sih yang ini. Sama-sama sering menari-nari juga kan Neymar. Biasa itu Ronaldo sama Rooney juga gitu dulu. Iya dulu berantem sama, ya. Iya be aja itu nggak apa-apa. Kita sedikit nih cuma punya waktu 2 menit ngomongin Sergio Ramos yang sudah resmi diperkenalkan di Paris Saint-Germain hari ini. Ini kalau melihat Ramos, apakah dia masih bisa memberikan apa yang terbaik buat PSG atau yang diharapkan sama PSG dari Ramos? Apakah bisa tersalurkan Binder di usia yang sudah sekarang? Ya PSG ngambil dia untuk juara Champions menurut gua, bukan Ligue 1. Ya menurut gua kalau untuk Champions dia punya lah. Walaupun Ligue 1 jebol juga akhirnya. Dia main kan udah di banyak final Liga Champions dan seandainya dia fit musim lalu mungkin performanya akan lebih baik bagi Madrid. But he was not fit kan. Kemarin nggak fit ya. Maka itu Enrique juga nggak mau panggil dia. Dan kita melihat kehilangan Ramos di tim nasional Spanyol di pertahanan. Kalau ada Ramos itu bola-bola silang yang dari itu yang ke Lewandowski itu beberapa kali pasti dimenangin terus. Akhirnya kan Lewandowski bisa mencetak gol. Kemudian lawan Italia perbedaannya Spanyol tidak ada pemain yang keras seperti Italia. Jika seandainya ada Ramos mungkin bisa berbeda dan dia pasti salah satu penalty taker. Benar. Jadi confidence Ramos yang dibutuhkan apalagi PSG sudah kehilangan Thiago Silva kan. Benar. They need a leader di belakang. Menurut gua bisa lah berhasil. Kalau ngeliat dengan Ramos juga Hakimi, Donnarumma, apakah ini target Liga Champions sudah akan hampir makin dekati atau akan pasti terwujud lah gitu? Minimal semifinal. Ini PSG. lo nggak ada. 3 musim terakhir lo lihat kan, dia bagusan Euro Tuchel dong final kan? ya nggak, maksud gua minimal dengan assemble squad kayak gini dia harus ada di itu dalam artian harus dominan kan. Madrid, Barcelona 1 dekade terakhir semifinal tuh kayak udah jadi punya mereka gitu. Nah dengan akuisisi yang dilakukan oleh PSG harusnya mereka ada di level itu. Atau justru Pochettino nggak bisa nanganin main-main bintang seperti kan dia belum pernah nanganin, apalagi ada Ramos yang begitu vokal juga di ruang ganti. Gimana Binder ngeliatnya? Pochettino kan bukan nama besar juga sebagai pemain ya. Menurut gue bisa aja lah, Ramos juga kan gak banyak bertingkah di Madrid, ya kan? Dan secara permainan, secara technically kan dia disiplin. Iya sih. Menurut gue bisa lah Pochettino ngatur. Lagi pula target Pochettino apa sih kalau mau juara Ligue 1? Menurut gue biasa aja target dia kan juga untuk Liga Champions juga. Dan dia punya pengalaman itu kan, walaupun dia tidak berhasil. Dan
weak point PSG itu cuma di pertahanan. Iya, benar, Mereka benar. kalah lawan City karena memang nggak bisa ngejaga pertahanan. Sama sebenarnya dari second line-nya sih kemarin ketika Mbappe Neymar akhirnya mati itu nggak ada yang benar dari second line bisa ngegolin Ya juga mungkin kan. mungkin Ronaldo nanti ke sana. Kan Mungkin katanya tapi diincar Hakimi juga. lumayan lah nambah efek serang juga kan Hakimi. Apa? Lo tadi ada tambahan apa? Terakhir. Pochettino itu Ji selama bermain itu salah satu back yang kotor, dia Iya. kapten. Jadi kalau lo bilang dia nggak bisa ngedrive big ego, buat gua enggak. Kan tapi belum pernah. Dalam artian belum pernah. Belum pernah ngelatih tim yang punya banyak pemain bintang dan ego besar maksud gua. Karena di Spurs kan nggak pernah. Technically Spurs tuh kan ada pemain bintangnya Ji. Jangan gitulah. Iya bintangnya siapa coba sebut? Harry Yang- Kane. Harry Kane besar di Spurs bukan dari pemain yang dibeli datang yang juga bukan. Justru kalau misalnya dia besar di sana, egonya lebih gede dong Ji. Oke. Gitu. Justru kayak begitu menurut gua. Jadi Tapi kan belum pernah juara apa-apa. Mau ego gimana? Apa yang mau dibanggain sama ego? Kalau juara sih Empat ya besarnya emang nggak tembus. belum. Tapi kan yang dilihat tuh kan man management Oke. gitu kan. Kalau menurut gue dia bisa, karena dia bisa keras, dia bisa soft, dia bisa mengakomodir. Makanya kayak pemain kayak Dele Alli Ya. itu lengket sama dia, Christian Eriksen lengket sama dia, Harry Kane lengket sama dia gitu. Jadi menurut gue oke kok, bisa dia. Karena gue yakin ketika nanti ternyata Pochettino gagal, pasti ujung-ujungnya keluar tuh. Pochettino nggak bisa memegang ruang ganti PSG. Nanti kita lihat apakah Pochettino bisa menangani pemain-pemain yang sekarang udah makin banyak bintang lagi dibanding musim sebelumnya. Oke, Nesa. Sudah habis waktunya Panji. Udah habis, Waktunya ya kita pulang. harus berpisah. Terima kasih Kopi Kolaki Day, terima kasih G4. Sampai ketemu di DPI episode berikutnya. Stay safe semuanya dan pastikan terus nonton Thank you. DPI. Bye-bye. Bye.